Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawanku. Di video kali ini saya akan membuang tunas pengganggu atau tunas yang paling rakus kawanku ya, untuk menjaga kesehatan pada calon buah ya. Karena memang setelah terjadinya pembungaan serentak, maka yang harus kita perhatikan adalah tunas-tunas yang paling rakus pada kopi rawatan sistem punggem kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi tunas yang paling rakus, tunas yang seperti ini kawanku ya. Ini tunas air. Kalau tidak akan dijadikan entres, maka harus kita bersihkan semuanya. Karena ini sangat rakus dan ini sangat mengganggu pada calon buah ya, setelah terjadinya pembungaan serentak kawanku ya. Jadi kalau di saya itu kita harus telaten membersihkan ya, atau semua tunas air kalau tidak akan kita simpan dijadikan entres, maka kita harus bersihkan semuanya kecuali yang mau dijadikan entres kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini bahan-bahannya calon buah ya. Lalu kemudian kalau kita nggak bersihkan atau kita nggak lepaskan semua tunas-tunas air seperti ini, maka yang terjadi akan sangat mengganggu pada calon pembuahan. Ini harus kita lepaskan semua, kecuali nanti kalau ada 1-2 yang kelihatan mau jadi tunas raja ya. Kalau ada 1-2 yang mau jadi tunas raja, maka harus kita simpan. Namun kalau tunas air semua masih seperti ini harus kita bersihkan semuanya karena ini sangat rakus ya. Jadi nutrisi kalau ini enggak kita buang, tunas-tunas seperti ini enggak kita bersihkan, nutrisi akan lebih banyak ke tunas airnya, bukan ke calon buahnya kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Kalau tunas yang seperti ini akan jadi tunas raja ya. Jadi tunas raja titik tumbuhnya di ketiak sini kawanku ya. Ini ranting, lalu kemudian di bawahnya tumbuh tunas raja. Dan ini mulai saya simpan ya. Kalau nantinya mau setting untuk titik tumbuh di bulan 9, maka yang kita potong adalah yang sininya kawanku ya. Yang atasnya atau satu ruas kita potong. Maka yang bawahnya pasti tumbuh tunas raja karena memang ini sudah tunas raja. Jadi tumbuhnya tunas raja yang ini adalah di ketiak atau di pangkal rantingnya ya. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 semuanya tunas raja kawanku ya, termasuk yang ini. Nantinya kita bisa seleksi setelah ini lebih panjang lagi ya, mungkin di bulan 10-11 ya, mana yang lebih bagus kita simpan. Oke, baiklah kawanku ya, jadi seperti ini.
cara saya merawat supaya calon buah di tahun berikutnya tetap bagus ya. Oke, baiklah kawanku ya. Ini yang memang belum kita bersihkan ya. Dan ini sangat mengganggu pada calon buah ya. Nutrisi lebih banyak pada tunas airnya ketimbang ke calon buahnya kawanku. Jadi semuanya harus kita bersihkan. Dan kalau di saya ini yang dinamakan tunas yang paling rakus ya pada nutrisi kawanku ya, harus kita bersihkan semuanya kecuali mau dijadikan entresan. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi rata-rata titik tumbuhnya tunas raja itu di ketiak ranting ya. Setelah kita lakukan bungkem, maka di bawahnya ranting atau di pangkalnya ranting itu tumbuh tunas raja seperti ini ya. Jadi ini tunas. Lalu kemudian yang sebelah sini itu keluar ranting ya, ranting produktif. Dan yang di bawahnya sini ini sudah keluar tunas raja kawanku ya. Nah, ini sudah keluar tunas raja. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi ini yang pernah saya sepil. Ini tumbuh masih di awal bulan 8 ya kalau nggak salah. Kalau tunas raja ini ternyata masih mengikuti pembungaan yang sekarang atau di bulan 8, nanti yang saya setting atau saya potong yang sebelah sini, dan nantinya yang bawah sini pasti akan muncul tunas raja. Itu sudah pasti kawanku ya, karena memang ini sudah tunas raja. Namun kalau ini tidak ikut pembungaan, maka langsung saya simpan untuk calon buah di tahun berikutnya kawanku ya. Karena kalau di saya memang nggak mudah untuk menumbuhkan tunas raja seperti ini kawanku ya. Ini nggak mudah. Kalau ini buang ya, maka belum tentu di pangkalnya atau di bawahnya mau keluar tunas raja lagi. Namun kalau yang kita potong, kita ambil satu ruas lalu kemudian kita potong, maka yang terjadi pasti tumbuh tunas raja di pangkalnya sini atau di ketiaknya sini kawanku ya. Oke, baiklah kawanku ya. Jadi seperti ini cara saya merawat pembungaan supaya tetap sehat ya untuk calon buah di tahun berikutnya. Kita harus telaten membersihkan tunas-tunas air atau tunas yang sangat rakus, yaitu adalah tunas air. Oke, baiklah kawanku ya, saya kira video hari ini sampai di sini dulu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, tetap semangat.